Barreskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Barreskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Skenario Sambo kini runtuh. Akankah keluarga Brigadir Joshua melawan karena telah dipojokkan sejak awal kasus ini terungkap? Ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, segera melakukan pemulihan nama baik almarhum dengan berkoordinasi dengan pengacara keluarga. Ia juga meminta Putri Chandrawati agar segera muncul ke publik dan tak lagi beralasan mengalami trauma. Itu kami harus konsultasi dulu dengan pengacara kita, Bapak Simanjuntak di Jakarta. Seperti apa nanti tindakan ke depan, perlu kami konsultasi dulu. Sebelumnya Ferdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya saat diperiksa di Makobrimob. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Ferdi Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Ferdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama dua tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Mendiang Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua sejak awal dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dalam skenario awal yang dirancang oleh Jenderal Bintang 2 itu. Namun tuduhan itu akhirnya terbantahkan karena Barreskrim Polri menghentikan penyelidikan terhadap kasus pelecehan seksual. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung oleh pengacara keluarga Brigadir Joshua, Nelson Simanjuntak. Selamat malam Pak Nelson. Selamat malam Mbak Jela. Baik, Pak Nelson, sebelumnya apa tanggapan keluarga dari tidak terbuktinya adanya dugaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh Joshua? Baik, terima kasih. Praise the Lord. Pengumuman dari Pak Brigjen Pol Andirian Jaya di kemarin sebuah berita baik buat kami keluarga, khususnya Brigadir Joshua di Jambi. Oleh karena itu, dari setiap surat laporan, permohonan kami, ada 3 hal itu yang paling kita tuntut. 1, tembak-menembak. 2, aib itu yang ini dia, pelecehan seksual. Baru ketiga, lokus tempus delicti hampir semua terpenuhi, nyaris 100%. Nah, untuk yang konten kita sore ini di News TV, bagaimana tanggapan keluarga? Sebenarnya keluarga itu ada tadi snapshot kecil dari Pak Samuel. Keluarga itu keluarga pemaaf, keluarga yang baik hati, memiliki hubungan kekerabatan yang baik juga dengan keimanannya. Persoalannya adalah kita memiliki 2 hukum di muka bumi ini, hukum Tuhan dan hukum di dunia di mana kita beranjak. Kalau untuk yang dari Tuhan untuk manusia kita sudah maafkan ini. Dan kalau ini kepernyataan secara resmi dari kenegaraan, tentunya penyidik dalam hari ini Barreskrim, Kepala Biro kalau nggak salah atau divisi itu Pak Brigjen, di situ ya jangan hanya sampai diucapkan secara lisan. Tindak lanjuti dengan SP3K. Ini dia SP3K. Jadi biar jelas apa kontennya. Apakah sudah tertulis supaya Brigadir Joshua tenang di alamnya di sorga sana. Tentu hal ini adalah goodwill dari pemerintah. Siapa yang bersalah dihukum, siapa yang benar silahkan diberikan award. Kami berkali-kali meminta harapan ini. Tidak harus
Apa sebenarnya langkah yang akan dilakukan oleh keluarga khususnya dalam rangka memulihkan nama baik Joshua? Baik, pengaduan sudah berjalan. Di tengah jalan terbukti nanti baik pengacara, kuasa hukum atau keluarga, rapat keluarga kita nanti. Yang penting itu obstruction of justice, hukum jangan dihalang-halangi, hukum jangan ditunda, hukum itu jangan abu-abu, hukum itu jangan kelabu. Hitam-hitam, putih-putih. Jadi kalau ini yang diharapkan dari keluarga, ya ini keluarga pemaaf. Kami akan duduk sama-sama. Perintah Presiden sudah terang benderang, perintah Mahfud juga sudah jelas, tinggal di kami. Dan juga ini senantiasa selalu, mohon maaf untuk kawan-kawan, jangan trial by the press, trial by the media. Kabari, trial by the court kalau lebih jelasnya hukum itu. Kami juga kan harus ada info, dapat berita. Sampai hari ini tentunya karena weekend, belum ada informasi, tapi kami tetap menunggu dengan kesabaran. Baik, Pak Nelson, bagaimana dengan langkah untuk sebelumnya pihak keluarga juga sempat menyatakan bahwa ingin keterangan sejujurnya dari Putri Chandrawati, begitu Pak? Nah ini dia. Kami mencoba merewind bahwa ibunda itu diakui keluarga, ibu dari Joshua, Ibu Boru Simanjuntak itu sampai di dalam andungnya dia katakan, Bunda, di mana kebaikanmu? Kenapa anak saya itu meninggal di rumahmu dan kau tidak ada penjelasan? Kalau ini clean, enak sekali nih. Jangan harus sampai ditunda, apa istilah beliau itu tidak datang, sakit, apa istilahnya stres. Buktinya ini ada foto di Bogor, di Depok bisa jalan. Susah menghubungi keluarga. Ini dianggapnya anak kandungnya selama ini. Oke, baik Pak Nelson. Terima kasih Pak Nelson atas informasinya. Semoga kasus ini cepat selesai begitu ya Pak secara transparan. Terima kasih telah bergabung bersama iNewsroom Weekend. Selamat malam. Pemirsa, kami juga telah terhubung dengan kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, untuk mendalami keterangan terbaru kliennya di balik tuduhan seksual terhadap Brigadir J yang akhirnya terbantahkan. Selamat malam, Pak Roni. Mbak Sila, bagaimana kabarnya? Sehat? Maaf ini saya dalam perjalanan soalnya. Siap. Pak, ini apakah sudah mendapatkan keterangan terbaru dari klien Anda ini soal tuduhan pelecehan seksual yang tidak benar? Ya, perlu kita sampaikan kepada publik bahwa Baradae ini tidak mengetahui dan tidak menjadi bagian rencana pembunuhan. Ini dulu yang kita garis bawahi ya. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian pemeriksaan yang sudah berlangsung bahwa klien kami tidak mengetahui dan tidak menjadi bagian rencana pembunuhan. Dan baru kita sampaikan, karena mengingat ancaman ini adalah pasal 338 dan 340, itu kan ancamannya hukuman mati. 15 tahun. Nah, disinilah kami sedang bekerja secara profesional, menyusun strategi, ajukan ahli, tentunya untuk meringankan klien kami, terus mengajukan juga saksi-saksi yang meringankan. Kemudian beberapa saksi ini sedang kita undang dan kita akan bermohon kepada penyidik. Baik, lalu kalau melihat hukuman yang akan dijatuhkan oleh Baradae ini gitu cukup hampir sama dengan Ferdy Sambo. Namun dalam kasus ini Baradae mengaku hanya disuruh. Bagaimana nantinya hukuman untuk Baradae sendiri? Betul, fakta yang sampai saat ini yang telah disampaikan oleh klien kami dan sudah terbuka semuanya berdasarkan saksi-saksi juga. Ini semua kan bahwa klien kami hanya diperintah. Itu tidak ada pilihan yang lain. Jadi klien kami tidak ada pilihan. Kami berharap bahwa Pasal 51 ayat 1 ini juga pun ini menjadi suatu pertimbangan untuk aparat penegak hukum kita. Terutama juga untuk majelis hakim bahwa ini semoga menjadi pertimbangan tanpa mengurangi rasa empati kita kepada keluarga almarhum Joshua. Baik, lalu apakah ada konfirmasi dari Baradae mengenai Menko Polhukam sempat
menyatakan bahwa ada hal motif yang menjijikan begitu. Apakah ada konfirmasi dari Baradae, Pak Roni? Ini kan masih materi penyidikan. Jadi rangkaian cerita ini harus betul. Jadi kami harapkan juga kepada pihak-pihak supaya tidak menyampaikan materi yang masih sepotong-sepotong sehingga menjadi tanda tanya di publik. Memang kami tahu bahwa publik juga pengen tahu bagaimana sih perkembangan perkara ini. Publik pengen mengawal perkara ini. Tapi apabila disampaikan sepotong itu akan merugikan klien saya, Barada RE. Ini anak baik loh, masih muda, harapan keluarga, anak gereja. Dia punya kehidupan yang dia sudah bilang, Bang, saya sedang menabung untuk orang tua saya. Jadi saya lihat bahwa kita sama-sama, ayolah sama-sama saling menjaga untuk kebaikan juga ke anak ini. Karena ini anak masih umur 24 tahun, masih muda, masih panjang. Jadi semua pihak tolong menahan diri lah. Dan kami juga tahu bahwa penyidik bekerja secara profesional. Saya dampingi udah 4 hari. Hanya hari Minggu ini baru saya bisa ladenin media. Karena 4 hari saya bisa kemana-mana. Saya mendampingi. Baik, Pak Roni, terakhir ini apa informasi terbaru yang didapat dari Baradae di pemeriksaan terakhir? Ya, keluarga, orang tua menyampaikan bahwa minta dukungan kepada publik, juga kepada pemerintah. Apabila yang disampaikan oleh beberapa menteri atau apa yang menyampaikan bahwa dia layak untuk bebas, ayolah kita sama-sama mengawal kasus ini gitu. Tapi ya terima kasih juga atensi untuk dari Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim dan tim sus juga semua. Baik, terima kasih Bapak Roni Talapesi selaku kuasa hukum Baradae telah bergabung di iNewsroom Weekend. Selamat malam. Ya pemirsa, usai jeda akan ada informasi ini mengenai guru almarhum Brigadir Joshua yang mendatangi rumah orang tua Joshua di Jambi untuk berikan dukungan pada keluarga. Tetaplah bersama kami.